Sehat Sahabat Budi. Kang, luar biasa yang petani gurem luar biasa. Alpukat Panjalu luar biasa. Nah, ini alhamdulillah kita ketemu dengan Kang Thoib ya, yang sangat peduli terhadap lingkungan, peduli pertanian, khususnya alpukat deh ya. Kita jalan sana ya. Yuk, iya Pak. Ini rekan-rekan kita. Rekan-rekan, alhamdulillah. Wih, alpukat Panjalu luar biasa. Alam yang masih, alhamdulillah, nikmat sekali ini. Aduh, ini alam yang sangat indah sekali, sahabat-sahabat Budi. Inilah suasana yang hilang kita kalau di kota gitu kan. Kang Thoib ya, kita ingin mendengar lah mungkin dari mulai sejarah sehingga akan terjun di dunia pertanian yang cukup lama, lalu terakhir yang sangat ini terdengar dan sangat luar biasa itu kaitan dengan program alpukatnya. Iya, iya. Gimana Kang, dongeng nanti kumai teh? Kedah ngadongeng gitu Pak Haji. Ngedongeng santai we lah, sejarahna lah sambil santai. Ini ada singkong. Singkong. Hasil kebun sendiri. Nah ini asli nih. Yang Kalau gini ini, nih yang masih ori ini. Ori. Itu singkong, pisang juga tanaman sendiri. Oh. Kopi Kang, Mang Kang? Ya, jadi ya saya itu terdampar Pak Haji ke sini itu. Terdampar, alhamdulillah lah terdampar. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Bogor. Di Bogor. Saya di Bogor dari tahun 98. Kabur dari zaman era Cang Ato di Jakarta. Saya kuliah di Jakarta. Ya, ya, kemudian terdampar ke Bogor. Ya, ya. Nah, dari Bogor itu kita udah 22 tahun. Terus ya sekarang alhamdulillah terdampar di sini. Kalau keluarga orang sini? Bukan. Bukan juga. Keluarga Bogor. Bogor. Ceritanya ke sini itu kan pasti ada yang bawanya gimana? Jadi dulu kami ini kan kerjanya memang di kebun. Kami dikenal oleh teman-teman di Jabodetabek itu spesialis pembukaan lahan skala luas. 50 hektar, 100 hektar itu kami kerjakan. Ya. Untuk apa lahannya? Macam-macam. Macam-macam. Ada jagung, ada singkong, Ya. ada gimana mereka maunya. Ya. Terus kemudian akhir tahun 2019 itu kawan ada konsultasi ke kami. Ya. Kang, saya mau buka lahan, gimana caranya? Begini. 1 bulan kemudian tanya lagi, Kang, ini gimana? Gini. Saya jelasin lagi. Di akhir tahun kebetulan saya lagi non-job, nggak ada pekerjaan. Saya kontrol, gimana udah dibuka belum? Belum. Ya masalah naon. Terus ya masalahnya begini. Sok kadilah. Ku saya gitu. Ini lebih dari ini. Nah, terus saya survei ke sini, saya lihat, oh kieu mah ya nggak sulit lah. Ya. Sok tadi digawean ku saya. Saya kerjain karena memang cuma 4 hektar waktu itu. Iya. 4 hektar sok saya memang mau ngerjain 4 hektar. Ya nggak apa-apa. Ya. Api-api terbutuh teh padahal mau butuh. Ya. Gitu. Jadi saya Daripada nganggur. Daripada nganggur kita mah gitu kan. Betul. Karena memang saya lagi masa transisi. Iya. Nah, singkat cerita, kemudian saya buka, terus saya tanya. Ya. Yang lola siapa? Belum ada. Terus saya kan akhirnya berhitung. Kemarin saya komitmen sama ibunya anak-anak buat hijrah. Terus apa ini yang kita impi-impikan untuk hijrah? Apakah nih? ini hijrah yang? Ya, begitu. Terus kemudian saya konsultasi ke istri. Kalau hati saya seret, saya nyaman. Coba kamu kesini lah. Begitu beliau kesini, ya nyaman juga. Ya udah,
nyaman ya. Nah, siap anak-anak saya ajak, nyaman juga. Akhirnya saya nawa itu, udah saya pindahin semua aset saya ke sini. Pindah banyak. Pindah aja. Bedol desa. Bedol desa. Kemudian kalau cuma 4 hektar kan saya asa tanggung. Kagok ya. lah. Lila Benghar ya. Ya tanggung gitu kan. Gitu. Kagok capek. Akhirnya saya minta ke teman-teman, sok ayeuna sok keluar modal lah. Kalian investasi, saya mengelola. Nah, alhamdulillah sampai sekarang udah 30-an hektar. Alhamdulillah. Termasuk saya punya sedikit aset yang di Banten, saya jualin, saya kembangkan di sini lah. Alhamdulillah. Jadi nawa itu akhirnya baru bulan kemarin Januari saya sudah KTP sudah di sini. Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat Budi, jadi cerita yang cukup panjang ini. Artinya seorang sekarang jadi petani gitu kan. Awalnya kan bukan basic petani. Lalu ternyata ada sesuatu yang merubah kadang-kadang kondisi apalah yang kita tidak paham. Betul. Sehingga jadi hijrah, jadi peduli terhadap pertanian dengan lahan yang memang lahan di sini kan banyak lahan yang tidak produktif kan. Sangat tidak produktif. Kita lihat tadi lahan yang luar biasa, alam yang indah. Betul. Tapi ini sebenarnya punya nilai ekonomis kalau dikelola secara baik gitu kan. Betul. Lalu Kang, yang paling ini kelihatan ada program Alpukat gitu kan. Betul. Yang melibatkan para petani-petani gitu kan. Lalu di rumah-rumah saya dengar gitu kan. Itu gimana itu program Alpukat itu? Program apa lagi namanya kalau ada? Jadi ada apalagi sambungan. Maaf, ini juga Alpukat gitu kan. Alpukat Panjalu, Bang Toyib gitu kan. Jadi ini ngalir Pak Haji. Saya itu termotivasi oleh filosofi pemain ski di luar negeri. Jadi ya ini ilmu TikTok baru. Ketika menghadapi persoalan, yang dilihat itu bukan persoalannya, tapi solusinya. Sambil diminum. Saya ngikutin mangga Pak Haji. Ini kopi apa ya? Aduh ya, kopi kertiis di puncak gitu kan. Kopinya kopi asli lagi nih. Nikmat ya. Ini kopi Arabica Gunung Sawal. Itu dari teman-teman mitra juga. Sini. Lanjut Kang. Alhamdulillah. Nah, terus saya lihat kebetulan saya mendalami peralpukatan di sini, saya pelajari ada 1, 2, 3 varian di sini, ada sekitar 10 varian. Varian alpukat? Ya, ada Miki. Oh, alpukat itu banyak variannya? Seperti sekitar 100-an apa malah lebih kayak kurang ini. Kita mah hafal nanti alpukat tuh ya. Jadi yang sekarang lagi viral beberapa tahun yang lalu Pak Haji, itu di Depok ada alpukat Miki. Itu alpukat yang memang basically-nya pitnya ada di 200 dpl. Habitatnya di 200 dpl. Ketinggian, nggak terlalu rendah. Jadi kalau ini berapa dpl ini? 800. 800, ya tinggi. Kemudian ada aligator, ada wina, ada kendil. Ternyata trendingnya masyarakat kemarin ini itu alpukat yang besar. Di 2015, 16, 17, 18, 19, 20-an itu mulai orang membahas tentang kualitas alpukat. Jadi wah pokoknya yang besar itu yang super. Nah, kami berbeda pendapat dengan kebanyakan orang. Kami berpikir bahwa 10 tahun yang akan datang alpukat yang bertahan adalah alpukat yang secara rasa nomor 1. Terus kemudian ya salah satunya warna, bentuk, edible portionnya, artinya bobotnya itu jangan kebanyakan bijinya, dagingnya. Nah, saya lihat di kebun kami ini, kami menemukan beberapa varian yang tidak pas, yang tidak cocok sebenarnya, tapi dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Keterbatasan pengetahuan. Iya, paham lah. Dia asal alpukat tuh gitu kan. Karena kebawa iklan. Iya, betul. Akhirnya kami ngobrol bareng dengan teman-teman, terus melakukan riset, melakukan pembelajaran ke daerah, ke Yogyakarta, ke Semarang, ke Malang dan yang lain-lain. Akhirnya menemukan ternyata ada 2 varian, alpukat dataran rendah dan alpukat dataran tinggi. Nah, akhirnya kami sama tim nih berangsur-angsur, hanya Bapak Profesor Denny Sungganda ini ngomporin kita untuk ngeriung, terus temen yang lain. Akhirnya kita menemukan udah kita fokus ke alpukat yang habitatnya di DPL medium, dan ketemulah sekarang. Ini termasuk DPL medium? Medium. 800-an. Nah, untuk sekedar pengetahuan, tidak semua alpukat yang super di dataran rendah begitu ditanam di dataran tinggi akan bagus juga. Tidak semua.
nanti ada penyesuaian. Apa itu warnanya? Yang tadinya kuning tidak jadi kuning, agak pucat. Yang tadinya liket kering menjadi becerek, basah. Yang tadinya manis gurih menjadi hambar. Nah, karena ya banyak variabelnya, fotosintesanya berbeda, kelembapan udara, kelembapan air tanah juga beda, banyak. Pastilah, karena ketinggian beda. Daripada kita mengakali dengan teknologi, udahlah kita pakai ilmu bodon aja. Cari varietas yang memang adaptif. Nah, akhirnya kita hunting, kita cari. Akhirnya di tempat kita itu ngumpul ratusan varian dari semua Aceh, Bangka Belitung. Ada semuanya kumpul. Dari situ rek dikamanakeun ieu alpukat. Kan gitu. Akhirnya bagikan ke masjid, ke pesantren, ke masyarakat. Itu awal idenya. Nah, dari situ akhirnya kita tata, kita ngobrol panjang lebar. Orang kerja samakeun yuk. Daripada kita beli tanah 10 hektar habis duit sekian, mending keneh kerjasama fokus kepada teknologi, varian, pasar, sistem kerjasama. Nah, kita gandeng masyarakat. Yang punya lahan kerjasama dengan kita. Masyarakat yang kita pilih jangan masyarakat yang menengah ke atas. Masyarakat yang mampu hanya nanam maksimal 100 pohon. Jadi untuk masyarakat ini kita free, gratis, bibit gratis, nutrisi gratis, pendampingan gratis, semuanya gratis. 100 pohon lah Pak. Ya, ada juga yang kemudian berkeluarga gitu lebih dari 100. Lebih 100. Gitu. Hanya mungkin nanti hasilnya kita terima kita. Betul. Jadi sharing profitnya begini Pak Haji. Hasil buahnya itu mutlak milik petani. Jadi ada yang nanya, Pak, kalau saya ngambil 1-2 gimana? Halal. Pan boga didinya. Terus Bapak, ya selagi itu tidak dijual, masih punya situ, punya sampean. Oh gitu. Jadi kalau saya minta dicuri halal. Mangga. Jangan jadikan makanan penyebab dosa. Bener. Silahkan sok mau dicuri karena lapar kan apa, silahkan. Halal. Tapi saya ngambil untungnya itu ketika barang itu, buah alpukat itu mau dijual. Saya kita tampung, jangan kemana-mana. Saya marketingnya. Wajarlah kita yang kasih bibit, itu kan. Lalu harga juga kita kan transparan kan? Transparan. Jadi ketika kita jual, tidak istilahkan ada sistem kalau ijon gitu kan, dikunci gitu kan. Lagi naik, kita lihat pasar aja. Betul. Jadi kita open, nanti kita bikin satu gudang. Terus dari gudang itu pembelian ke masyarakat tentu juga semua akan disamakan. Harga penjualan mereka bisa cross check, saya ngejualnya berapa sih. Sekarang kalau sudah mulai ada yang ini panen? Belum aja. Kita baru mulai tanam, terus kemudian ada 2 pola. Tanam dari biji dan ada top working. Kalau top working itu pohon yang besar, udah tinggi. Yang kualitasnya jelek kita potong. Kemudian tunasnya kita sambung. Sehingga dengan harapan 1 maksimal 2 tahun itu sudah bisa berbuah. Hitungan kalau alpukat berapa lama itu? Kalau dari biji, dari biji yang kemudian dimuliakan, disambung, itu paling tidak 4-5 tahun. 4-5 tahun. Kalau dengan perawatan yang betul. Tapi alhamdulillah nih Pak Haji, ini bulan besok Maret itu pas 2 tahun. Bisa panen? Ini sudah berbuah. Ini sini ya? Dikasih bonus. Wilayah ini ya? Ini ya kan? Bulan besok 2 tahun. Jadi 2 tahun sudah mulai berbuah. Tapi kalau maksimalnya nanti mulai bisa ke pasar itu? Tahun kelima lah. Gitu kan. Kebetulan ini dikasih Allah bager gitu. Tapi banyak juga yang pekebun 4 tahun belum berbuah. Kang Thoyib, kalau ini kendala lah biasa pertanian kan. Ya namanya kan setiap itu selalu ada kendala alam. Seperti ada resiko yang cukup yang hama lah istilah namanya. Kalau alpukat relatif tidak terlalu ini atau gimana ada? Alpukat itu masa rawannya di awal. Jadi ketika penanaman faktor air, lewat faktor air ada namanya nanti penggerek batang. Penggerek batang itu biasanya seneng sama tanaman-tanaman baru yang tidak tersentuh oleh pestisida atau anti hama yang lain. Bisa organik, bisa kimia. Tapi kalau yang kita rawat terus, insya Allah dari 1000 batang itu mungkin hanya 1-2 yang dan itu sifatnya teledor, keliwatan, nggak kekontrol.
Tapi kalau kita rawat benar, mereka enggak. Ya. Faktor paling jahatnya itu. Kalau itu udah lewat, hanya tinggal hama-hama, misalkan tungau merah, tungau putih, kutu kebul, ulet, hanya itu aja. Dan itu bisa diselesaikan dengan pestisida. Lalu kalau ini apa bibit? Nah, sekarang ada kesulitan bibit. Kalau banyak sekarang masyarakat yang ikut sekarang kan. Persoalan utamanya hanya satu, Pak. Apa? Bagaimana beli bibit itu? Karena selama ini dari kantong, dari hasil keuntungan. Nah, begitu masyarakat animonya banyak, bahkan hari ini kita kekurangan 20.000 bibit. Terus duit di mana? Akhirnya kita ngamen. Ngamen seperti Ngamennya apa? Ngamen itu pola kami, kita kasih nama ngamen, artinya menjelaskan ke rekan yang punya CSR mungkin, sok kadieukeun lah. Kita akan bagikan ke masyarakat. Sok program kita kalau memang layak didukung, kami minta didukung.